Siapa cinta pertama Bung Karno? Pesona Bung Karno sudah tampak sejak ia remaja. Pandangan matanya tajam, wajah tampan menjadi modal keberanian untuk mendekati wanita pujaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Novela, berbagi kisah dan cerita. Kali ini Novela akan berbagi tentang siapa cinta pertama Bung Karno. Baiklah, langsung saja kita ikuti kisah selengkapnya. Sejak remaja pula Bung Karno sudah lihai mencari simpati sang lawan jenis. Ia akan lakukan berbagai cara demi menarik empati wanita yang diincarnya. Presiden pertama Indonesia itu dikenal dekat dengan banyak wanita. Tercatat dalam sejarah, dialah Presiden Indonesia yang memiliki istri paling banyak, 9 orang. Sebagai seorang laki-laki, Bung Karno memang memiliki modal ideal untuk digandrungi kaum hawa. Dia cerdas, relatif tampan, dan sering berdandan flamboyan. Selain itu, Bung Karno juga berkepribadian yang romantis. Dia tak sungkan mengambilkan segelas air putih untuk wanita yang terlihat kelelahan setelah menari. Dia juga mencarikan sendiri kursi untuk wanita yang tampak kebingungan mencari tempat duduk dalam acara kenegaraan. Pendek kata, Bung Karno tahu betul cara menaklukkan hati wanita lewat hal-hal sederhana. Namun, dari sekian banyak wanita yang datang dan pergi dalam kehidupan Bung Karno, siapakah sebenarnya wanita pertama yang berhasil mengusik gelora asmara dan bersemayam di hati Soekarno muda? Utarikah? Inggitkah? Ternyata bukan. Dia adalah gadis bule Belanda yang bernama Rika Melhusen, teman sekolahnya di ILS Mojokerto, Jawa Timur. Bung Karno jatuh cinta pada Rika ketika dia menginjak usia 14 tahun. Rika lah gadis pertama yang ia cium. Meskipun terkesan masih bau kencur, tampaknya Soekarno muda sudah menyadari betul istilah cinta perlu pengorbanan. Ia rela melakukan beragam cara demi mendapat simpati wanita pujaannya. Saat bertemu Rika, Bung Karno tak segan-segan membawakan buku-bukunya. Ia juga dengan sengaja berjalan melalui rumahnya karena mengharapkan sekilas pandang dari Rika. Bung Karno mencintai gadis itu mati-matian. Tapi sayang, Bung Karno harus menyembunyikan rasa cintanya kepada Rika. Lantaran rasa takutnya kepada orang tua, terutama sang ayah, Raden Sukemi Sosrodihardjo. Bung Karno sadar, sang ayah pasti tidak akan setuju bila anaknya menjalin hubungan dekat dengan seorang anak gadis dari bangsa penjajah. Cintaku ini kusimpan dalam kalbuku sendiri karena takut ketahuan oleh orang tuaku, ujarnya. Sebenarnya, dalam kekalutan dan kegamangan perasaannya, terlintas dalam pikiran Bung Karno ingin berterus terang kepada orang tuanya. Namun anehnya, saban kali dia hendak mengutarakan perasaannya, saban kali itu pula dia gagal memberikan penjelasan. Bung Karno mengaku ketakutannya terhadap kemarahan sang ayah kerap membuat kata-kata yang akan ia sampaikan membeku di kerongkongan. Pada suatu sore, jalan takdir membawa cerita lain pada kegamangan cinta Bung Karno dan Rika. Saat itu Bung Karno dan Rika tengah asik berboncengan sepeda mengelilingi kampung. Pas sampai di sebuah tikungan, tiba-tiba sepeda yang ia kendarai menabrak seseorang. Bung Karno dan Rika jatuh bersamaan. Bung Karno shock, bukan sakit karena jatuh dari sepeda, melainkan karena orang yang dia tabrak itu adalah ayahnya sendiri. Mengetahui anaknya menjalin asmara dengan anak gadis Belanda, Sukemi tak banyak bicara. Ia pergi meninggalkan Bung Karno. Tak ayal sikap dingin ayahnya ini membuat nyali Soekarno ciut untuk segera pulang. Setelah muncul keberanian, barulah Bung Karno pulang. Ia mengendap-endap masuk ke rumah agar tak mengundang perhatian ayahnya. Namun usahanya itu sia-sia. Sukemi mengetahui dan memanggilnya. Dengan batin yang terguncang, Bung Karno menghadap ayahnya. Bung Karno sudah pasrah untuk menerima kemarahan dan hukuman dari sang ayah. Namun ketakutan yang dibayangkan Soekarno ternyata salah.
ayahnya sama sekali tidak memarahinya. Sebaliknya, Sukemi justru secara implisit mendukung Bung Karno berteman dengan anak gadis Belanda itu. "Nak, jangan kau takut tentang perasaanku terhadap teman perempuanmu itu. Itu baik sekali. Hanya dengan jalan itu, engkau dapat memperbaiki bahasa Belandamu." Lantas bagaimanakah akhir kisah asmara antara Soekarno dan Rika? Sejalan dengan pergantian masa, diketahui keduanya berpisah. Lantaran setelah lulus dari ELS, Bung Karno dipindahkan ayahnya ke Surabaya untuk melanjutkan studi di Hoger School. Waktu terus bergerak maju meninggalkan masa lalu. Cinta Bung Karno dan Rika tak lagi bersatu. Benih cinta yang bersemayam di dalam kalbu kini tak lagi bersemi, layu.